Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar distribusi kontinu. Statistika matematika kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Dewi Aziza dan dua rekan saya Dini Hidayatul Hilmi dan Zahratul Miskiah. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasan distribusi kontinu. Apa itu distribusi peluang kontinu? Nah, distribusi peluang kontinu adalah peubah acak. Apa itu peubah acak, teman-teman? Peubah acak itu maksudnya adalah variabel acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Nah, ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Apa contohnya ruang sampel kontinu? Seperti tinggi badan, kemudian jumlah umur seseorang. Tinggi badan itu kan bermacam-macam ya teman-teman ya. Kemudian yang memiliki skala ya intinya teman-teman. Oke, lanjut. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi fx adalah fungsi padat peluang peubah kontinu x yang dapat didefinisikan atas himpunan semua bilangan real R bila, nah ini ada syaratnya teman-teman. Syaratnya ada 3. Yang pertama adalah fx itu harus lebih dari sama dengan 0 ya, atau fungsi fx-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 untuk semua x, di mana x harus bilangan real. Syarat yang kedua adalah integral dengan batas tak hingga sampai tak hingga fx dx harus sama dengan 1. Syarat yang terakhir atau yang ketiga adalah peluang x lebih besar dari a dan lebih kecil dari b sama dengan integral tak hingga sampai tak hingga fungsi x dx. Nah, itu adalah pembuka atau pengantar ya, perkenalan apa sih itu distribusi peluang kontinu, teman-teman. Oke, lanjut. Kita masuk saja nih, langsung masuk ke distribusi probabilitas uniform kontinu. Jika variabel random x memiliki nilai kontinu dengan kemungkinan kemunculan yang sama, maka dikatakan bahwa variabel random kontinu x itu mengikuti distribusi uniform dengan fungsi densitas probabilitas. Nah, distribusi probabilitas uniform kontinu, formula fungsi densitasnya adalah seperti ini, teman-teman. Fx 1/b min a untuk x lebih besar dari a dan lebih kecil dari b, dan 0 untuk x yang lainnya, di mana a adalah batas bawah dan b adalah batas atas. Nah, kemudian selain fungsi densitas, peluang antara x1 dan x2 adalah x itu lebih besar dari x1 dan lebih kecil dari x2. Sama dengan integral x1 sampai x2 1/b min a dx. Nah, ini untuk mencari peluang antara x1 dan x2-nya. Kemudian, untuk mencari rata-rata dan variansnya adalah, kalau kita mau mencari rata-ratanya, kita menggunakan mu sama dengan 1/2 a plus b. Nah, kemudian untuk mencari variansnya adalah sigma kuadrat sama dengan 1/12 b min a kuadrat. Nah, bagaimana teman-teman? Di sini sudah dijelaskan untuk mencari masing-masing rumusnya sudah ada untuk mengetahui fungsi densitasnya, peluang antara x1 dan x2 dan mencari rata-rata serta variansnya. Oke, supaya kita lebih paham apa itu distribusi probabilitas uniform kontinu, kita masuk saja pada
contoh ya teman-teman. Oke, kita masuk pada contoh distribusi probabilitas uniform continue. Nah, kita baca soalnya terlebih dahulu. Sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Oke. Misalkan X itu adalah sebuah peubah acak yang menyatakan waktu rapatnya, yang mempunyai distribusi seragam. Pertanyaannya adalah, tentukan fungsi densitas peluang dari X. B. Tentukan peluang suatu rapat berlangsung selama 3 jam atau lebih. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, fungsi densitas peluang dari X. Tentukan fungsi densitas dari X. Apa tadi rumus untuk mencari fungsi densitas peluang X? Rumusnya tadi kan Fx sama dengan 1 per B min A. B min A ya teman-teman. Untuk X lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Kemudian 0 untuk X yang lainnya. Untuk X yang lainnya. Oke. Ini rumusnya tadi ya teman-teman ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, langsung saja kita substitusikan teman-teman. Fx sama dengan 1 per B. Nah, teman-teman, B tadi apa? B itu sebagai batas apa teman-teman? B sebagai batas A atas. B sebagai batas atas. Sedangkan A tadi sebagai batas bawah. Nah, kita tentukan terlebih dahulu batas atasnya berapa nilainya dan batas bawahnya berapa nilainya. Nah, kita baca soalnya ya. Nih. Di sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Artinya, batasnya itu hanya sampai 4 jam saja, tidak boleh lebih. Bagaimana cara menentukan batasnya? Berarti batas bawahnya mulai dari 0 sampai 4 ya. Jadi A-nya 0, B-nya 4. Atau batas bawahnya 0, batas atasnya 4. Oke, langsung saja kita masukkan. B-nya adalah 4, A-nya adalah 0. Atau langsung saja ya teman-teman ya. Kita langsung tulis saja. 1 per 4 ya. 4 dikurang 0, 4. Untuk X lebih dari sama dengan batas bawahnya apa teman-teman? 0 ya. Dan kurang dari sama dengan batas atasnya 4. Oke. Nah, jadi kita sudah menemukan nih fungsi
fungsi densitas peluang dari X-nya, yaitu 1/4 untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan 4. Kenapa kita menggunakan kurang dari sama dengan? Karena di sini kan sudah dijelaskan nih. Lamanya adalah tidak lebih dari 4 jam. Artinya dia boleh melangsungkan rapat selama 4 jam ya, tetapi tidak boleh dari 4 jam gitu. Oleh karena itu kita menggunakan tanda sama dengan. Oke, lanjut. Kemudian 0 untuk X yang lainnya. Oke, teman-teman. Kita sudah menemukan nih untuk pertanyaan A. Lanjut, pertanyaan B. Oke, kita tentukan peluangnya ya, teman-teman ya. Ini A, ini B. Tentukan peluang ketika suatu rapat berlangsung selama X ya, berlangsung selama 3 jam atau lebih. Berarti X lebih dari sama dengan 3 ya, teman-teman ya. Kenapa lebih dari sama dengan 3? Ya, ini kembali lagi kepada soalnya ini. Tertulis 3 jam atau lebih, artinya bisa 3 jam atau lebih. Sama dengan, nah tadi rumusnya apa teman-teman? Rumusnya untuk P itu adalah, rumusnya tadi kan untuk mencari peluang antara X1 dan X2 adalah P X1 kurang dari X dan kurang dari X2 sama dengan integral X1 sampai X2 1 per B min A dx. Nah, itu rumus untuk mencari peluang antara X1 dan X2 ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, kita sudah menentukan nih, peluangnya adalah X lebih dari sama dengan 3, di mana langsung kita tentukan integralnya. X1. Nah, X1-nya apa teman-teman? X1-nya adalah lama rapat berlangsung selama 3 jam ini, teman-teman. Rapatnya kan berlangsung selama 3 jam. Nah, kemudian di soal ini, lamanya tidak lebih dari 4 jam. Nah, artinya peluang atau kemungkinan suatu rapat itu berlangsung selama 3 jam atau lebih, kita bisa menuliskannya dengan X1-nya adalah 3, kemudian X2-nya atau batasnya ya teman-teman ya, batasnya itu 4 jam. Atau kita bisa tuliskan 4 di sini. Nah, kemudian 1 per B. Nah, B tadi kan batas apa teman-teman? Batas A atas ya. Nih, B-nya batas atas. B batas atas. Dan A-nya adalah batas bawah ya teman-teman ya. Oke. Batas atasnya tadi berapa? Batas atasnya adalah 4. Batas bawahnya adalah 0. Jadi, langsung saja kita tuliskan 4.
dx. Oke, kita lanjut mengintegralkan. Indonesia di situ. Ini buat ini. Kan ini apa lagi? Oke, kita integralkan 1/4 dx, di mana batasnya adalah 3 sampai 4. Oke, integral dari 1/4 adalah 1/4 x ya. Dengan batasnya adalah 3 sampai 4. Oke, lanjut kita substitusikan. 1/4 dikali 4 min 1/4 dikali 3 sama dengan 4/4 min 3/4. 3 dikurang 4 dikurang 1 adalah 4 dikurang 3 adalah 1/4. Nah, kita sudah menemukan 1/4 ini merupakan peluang suatu rapat berlangsung selama 3 jam atau lebih. Jadi, peluang atau kesempatannya adalah 1/4. Oke, next, materi distribusi gamma. Next, lanjut kita ke poin yang ke B, yaitu distribusi gamma. Jika rubah acak X terdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta, jika fungsi padatnya itu berbentuk fx 1 per beta pangkat alfa gamma alfa x pangkat alfa min 1 pangkat min per x per beta dengan x itu lebih dari 0 dan untuk 0 x yang lainnya. Nah, distribusi gamma yang khusus dengan alfa sama dengan 1 itu disebut distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial nanti ada penjelasannya tersendiri. Dan grafik distribusi gamma dengan beberapa nilai alfa sama dengan 1 dan beberapa nilai beta. Nah, di sini rata-rata dan varians distribusi gamma itu adalah rata-ratanya sama dengan alfa beta dan variansnya itu sama dengan alfa beta kuadrat. Ini kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya, di suatu daerah konsumsi bahan bakar solar harian untuk mesin traktor pertanian. Ini dalam ribuan liter. Mengikuti distribusi gamma dan alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 5. Jika kapasitas tangki penyimpanan solarnya itu di daerah tersebut adalah 20.000 liter. Berapakah probabilitas bahwa pada setiap hari persediaan solar itu tidak mencukupi? Lanjut, kita kerjakan contoh soal distribusi gamma ini. Tadi diketahui alfanya sama dengan 2 dan betanya sama dengan 5 dengan probabilitasnya itu P sama X lebih besar dari 20.
pada distribusi gamma ini kan tadi rumusnya seperti ini ya teman-teman. Berarti rumusnya itu fx satu per beta pangkat alfa gamma alfa x pangkat alfa min 1 dikali pangkat min x per beta, dan x itu lebih besar dari 0. Nah, sebelumnya kita mencari sifat fungsi gamma terlebih dahulu. Ini rumusnya itu alfa dikurang 1, berarti alfanya berapa teman-teman? 2 dikurang 1. Apa ada faktorialnya? Berarti 2 kurang 1 itu 1. 1 faktorial sama dengan 1. Nah, ketika sudah diketahui gamma alfanya sama dengan 1, kita substitusi ke rumus berikut. 1 per beta pangkat alfa gamma alfa x dikali x pangkat min alfa min 1 dikali pangkat min x per beta. Berarti 1 per B nya 5 ya teman-teman, 5 dipangkatkan alfanya 2 dikurang 1 kali x alfa min 1, berarti 2 dikurang 1 1 ya teman-teman, pangkat 1 pangkat min x nya x per betanya 5. Selanjutnya 1 per 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu berarti 5 kali 5 sama dengan 25. 25 x pangkat min x per 5. Kemudian kita menghitung probabilitasnya, di mana probabilitasnya itu P x lebih besar dari 20. Kita mengintegralkan dengan batas atasnya itu tak hingga dan batas bawahnya 20. Kita masukkan fungsi ini ke dalam integral 1/25 x min x per 5 dx. Selanjutnya kita menggunakan metode integral parsial. Kita permisalkan, misal U nya itu x, berarti du per dx. Selanjutnya dv nya itu berarti ini ya teman-teman, pangkat min x per 5, maka v nya itu min 5 pangkat min x per 5. Nah, ini didapat dari 1 per, dan sama aja 1 per 5. Berarti 1 per 5 pangkat min x per 5 sama dengan, ini kan 1 dibagi 1 per 5, berarti 1 dibagi 1 per 5 sama dengan
1 dikali 5/1. Jadi 5/1 sama dengan 5. Ini ada minusnya, berarti min 5 pangkat X per 5. Nah, setelah kita sudah mencari permisalannya pada metode integral parsial, kita masuki atau substitusi ke rumus integral parsialnya. Nah, kita substitusikan ke rumus integral parsial, yang dimana rumus integral parsialnya itu integral U dV sama dengan U kali V min dikurang integral V du. Langsung aja kita substitusi, integral U-nya itu X, dV-nya itu pangkat min X per 5 sama dengan U-nya itu X dan V-nya itu min 5 pangkat min X per 5 dikurang integral V-nya min 5 min pangkat min X per 5 dan du-nya itu dx. Kemudian kita jumlahkan saja. X dikali min 5 pangkat min X per 5 menjadi min 5 X pangkat min X per 5. Min kali min plus ya teman-teman, ini dikali ini plus integral 5 min X per 5 dx. Nah, selanjutnya ini tetap ya teman-teman, min 5 X pangkat min X per 5 ditambah, nah integral dari 5 pangkat min X per 5 itu, ini 5 nya kita pindah ruas, hasilnya min 5 pangkat min X per 5. Nah, ini dari mana? Ini dari kan integral pangkat X per 5 dx sama dengan, jadi 1 per min 1 per 5. Nah, min 1 per 5 ini dari ini kan sama aja 1 per 5. Nah, 1 ini dari X ini kita turunin terhadap X. Pangkat min 1 per 5 X. Nah, selanjutnya ini kan 1 dibagi min 1 per 5. Kalau dia pembagian itu menjadi 1 dikali 5 per 1 sama dengan 5 per 1 itu sama aja 5. Berarti min 5 pangkat min 1 per min X, maaf, ini min X per 5. Jadi seperti itu teman-teman. Ini kita hapus. Selanjutnya min 5 X pangkat min X per 5 ditambah ini kita kalikan, berarti min 25 ya teman-teman. Min 25 pangkat min X per 5, atau hasilnya itu sama aja dengan min 5 pangkat
pangkat X per 5 min X per 5 X plus 5. Kita faktorkan. Nih, untuk membuktikannya kita buktikan min 5 pangkat min X per 5 kita kalikan dengan X, itu hasilnya min 5 X pangkat min X per 5. Selanjutnya min 5 pangkat min X per 5 kita kalikan dengan 5, itu hasilnya min 25 pangkat min X per 5. Kemudian kita mencari probabilitasnya. P X lebih besar dari sama 20 sama dengan 1/25. Nah, 1/25 ini dari fungsi yang awal tadi itu ya. Tadi kan fx-nya itu 1/25 x pangkat min X per 5 ya. Nah, ini kita substitusikan. X pangkat min X per 5 kan ini ya teman-teman hasilnya. Min 5 pangkat min X per 5 kurung X plus 5 tutup kurung. Jangan lupa dengan batas atasnya tak hingga dan batas bawahnya itu 20. Kemudian ini kita jumlahkan. Min 5 per 25 itu kalau kita sederhanakan menjadi 1 min 1 per 5 pangkat min X per 5 X plus 5 dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 20. Selanjutnya langsung saja kita substitusikan X-nya ini dengan batas atas dan batas bawah. Dan batas atasnya tak hingga. Kalau dipangkatkan dengan min tak hingga per 5 itu sama aja dengan pangkat min X per 5 dengan batas atasnya itu tak hingga. Ini sama aja pangkat tak hingga itu sama dengan 0. Nah, berarti ketika kita masuki batas atasnya tak hingga itu hasilnya 0. Dikurang, kita substitusi yang batas bawahnya. Berarti 1/5 pangkat min 20/5 X plus 5. Selanjutnya 0 min 1/5 pangkat min 20/5. 20 bagi 5 itu 4, berarti min 4. Maaf, ini X-nya 20 ya, berarti 20 ini 20 ditambah 5 itu 25. Selanjutnya 0 min kali min plus ya teman-teman. Min plus 1/5 pangkat min 4. Nah, 25 ini kita kalikan dengan 1/5, berarti menjadi 0 ditambah 2/5/5 pangkat min 4. 0 ditambah 25 bagi 5 itu sama dengan 5 kali pangkat min 4 sama dengan 0-nya tidak usah kita tulis kembali karena itu hasilnya tetap sama 5 dikali pangkat min 4. Kemudian kita
mencari nilainya. 5 dikali pangkat min 4 itu hasilnya 0,01831 sama dengan 5 dikali 0,01831 itu hasilnya 0,09155. Nah, jadi probabilitas bahwa pada setiap hari persediaan solar tidak mencukupi adalah 5 pangkat min 4 itu sekitar 0,09155. Sekarang saya akan menjelaskan cara yang kedua. Ini caranya lebih simpel. Tadi probabilitasnya itu P buka kurung X lebih besar 20. Ini kita menggunakan rumus E pangkat X per beta buka kurung 1 plus X per beta. Nah, tadi kan sudah diketahui di soal betanya itu 5 dan alfanya 2, maka kita langsung substitusi saja ke rumus berikut. E pangkat min X-nya kan 20 ya teman-teman, 20 per beta buka kurung 1 plus 20 per betanya 5. Maaf, ini 5. Pangkat 20 bagi 5 itu sama dengan 4. 1 plus 20 per 5. Pangkat min 4. Nah, ini menggunakan konsep pecahan. Caranya seperti ini teman-teman. 1 dikali 5 itu 5 ditambahkan dengan 20. Jadi 25 per 5. Selanjutnya pangkat min 4. 25 bagi 5 itu 5. Tadi kan pangkat min 4 itu hasilnya 0,01831 dikalikan dengan 5 sama dengan 0,09155. Nah, cara kedua seperti ini teman-teman, lebih simpel dibandingkan cara pertama. Jadi seperti itu materi pada distribusi gamma. Next, selanjutnya akan jelaskan materi distribusi eksponensial. Next, kita lanjut ke distribusi eksponensial. Di sini, distribusi eksponensial merupakan salah satu turunan dari distribusi gamma dan didefinisikan yaitu perubah acak X terdistribusi eksponensial dengan parameter beta. Nah, teman-teman, kenapa distribusi eksponensial dikatakan salah satu turunan dari distribusi gamma? Karena jika parameter A sama dengan 1, maka akan didapatkan fungsi ini. Nah, fungsi dari gamma sendiri adalah fx sama dengan bernilai 1 per beta pangkat alfa kali gamma alfa, kemudian dikali dengan X pangkat A alfa min 1 dikali epsilon pangkat min X per beta. Untuk X lebih dari 0 dan 0 untuk yang lain. Karena
dengan alfa sama dengan 1, maka akan didapatkan fungsi eksponensial. Nah, tadi kan telah dibahas fungsi gamma kan 1 per beta pangkat alfa gamma alfa kali X pangkat alfa min 1 dikali epsilon min X pangkat beta. Nah, ketika alfa ini sama dengan 1, maka akan didapatkan ini. Nah, misal nih, kan tadi 1 per beta, tadi kan alfa sama dengan 1, jadi pangkatnya 1, gamma 1, X pangkat 1 min 1, kali epsilon pangkat X per beta. Untuk X lebih dari 0 dan 0 untuk yang lain. Nah, di sini dapat disederhanakan menjadi 1 per beta, karena pangkat 1 kan tetap ya, 1 per beta. Nah, nilai gamma sendiri, ini bisa menggunakan rumus ini, sama dengan gamma alfa sama dengan n min 1 faktorial. Nah, tadi kan gammanya ini kan 1 ya, 1 min 1 sama dengan 1 min 1 kan 0 ya, jadi 0 faktorial, dimana 0 faktorial ini adalah nilai 1. Jadi, kalau dikalikan dengan 1 tetap ya teman-teman. Karena X pangkat 1 min 1 kan X pangkat 0 ya, karena X pangkat 0 itu juga bernilai 1, jadi tidak perlu ditulis, kita langsung ke 1 per beta kali epsilon pangkat min X per beta. Jadilah kita dapatkan jika fungsi padatnya berbentuk fx 1 per beta e pangkat min X per beta untuk X lebih dari 0 dan 0 untuk X yang lain. Pada teorema 6.1, rata-rata dan varian distribusi gamma adalah untuk rata-rata yaitu mu sama dengan alfa kali beta, dan untuk varian yaitu sigma kuadrat sama dengan alfa kali beta kuadrat. Nah, karena tadi kan alfa sama dengan 1 ya, nah ketika mu sama dengan 1 kali beta, itu kan hasilnya beta tetap beta, dan sigma kuadrat sama dengan 1 kali beta kuadrat, hasilnya adalah beta kuadrat. Jadi akibatnya yaitu rata-rata dan variansi distribusi eksponensial yaitu mu sama dengan beta dan sigma kuadrat yaitu beta kuadrat. Suatu sistem memuat sejenis komponen yang mempunyai daya tahan per tahun dinyatakan oleh peubah acak T yang berdistribusi eksponen dengan parameter waktu rata-rata sampai gagal yaitu beta sama dengan 5. Bila sebanyak 5 komponen tersebut dipasangkan dalam sistem yang berlainan, berapa probabilitas bahwa paling sedikit 2 masih akan berfungsi pada akhir tahun ke-8. Nah, di sini diketahui beta sama dengan 5. Nah, kita tulis fungsi dari distribusi eksponensial yaitu fx sama dengan 1 per beta dikali dengan eksponen pangkat min X per beta untuk X lebih dari 0 dan 0 untuk X yang lain. Menjadi Ft sama dengan 1 per 5 E min T per 5 untuk T lebih dari 0.
dan 0 untuk T lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari probabilitas ubah acak T lebih dari atau setelah 8 tahun. Nah, di sini kita mengintegralkan fungsi yang kita dapat tadi ya, teman-teman. Yaitu dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 8. Fungsinya yaitu 1/5 E pangkat min T per 5 dt. Atau kita juga bisa mengeluarkan 1/5 yaitu menjadi 1/5 integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 8 dengan fungsi E pangkat min T per 5 dt. Nah, kita akan mencari nilai integral ini ya teman-teman. Kita turunkan 1/5 yaitu 1/5 dikali dengan nilai integral ini. Nah, untuk mendapatkan nilai integral ini kita gunakan cara aturan integral dan epsilon, yaitu integral epsilon pangkat AX dx itu sama dengan 1/A epsilon pangkat AX plus C. Jadi kita substitusikan, kan tadi integral batas atas tak hingga batas bawah 8 fungsi E min T per 5 ya. Nah, terus kemudian kita menggunakan cara yang tadi yaitu 1/A epsilon pangkat AX. Nah, di sini kita dapat integralnya yaitu 1 per min 1/5 min 1/5 E pangkat min T per 5 plus C. Kita tulis, kita dapatkan ini ya teman-teman. Kita tulis 1/1/5 min 1/5 E pangkat min T per 5 plus C. Nah, dari sini kita dapatkan kalau 1/5 dikali 1 kan 1/5. Nah, dibagi dengan min 1/5. Jadi hasilnya min 1 dikali E min T per 5 pangkat min T per 5 plus C. Kemudian kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya yaitu min 1 kali E min T per 5 dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 8. Nah, kita substitusikan yaitu menjadi, kita rubah terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita rubah ke min 1 per E pangkat T per 5. Nah, kemudian kita substitusikan nilai batas atas dan batas bawahnya. Kita substitusikan, kita hinggakan hasilnya nanti 0. Dan terus kita substitusi aja yang di batas bawah yaitu 8. Jadi min 1 per E 8 per 5. Nah, epsilon 8/5 ini dan epsilon ini nilainya yaitu 1 per 2,71828 pangkat 8 per 5. Nah, di sini kita hitung hasilnya menjadi min 1 per 4,95 dan kira-kira hasilnya yaitu min 0,2. Oke, sekian dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.